ini udah ngasih tanda gak boleh bandel lagi. Apa? Udah undercutting udah beres. Ya bukan udah beres undercutting, Pak. Ini udah ngasih tanda suruh istirahat dulu. Menghidupi hajat rakyat. Betul, hajat rakyatnya bener, dihidupin kita ngerti. Iya. Tapi nyawa manusia juga harus dilindungi. Iya. Ini saya punya hak untuk mengingatkan. Siap. Betul, lihat. Siap, ya. Itu memang udah berhenti dari pagi. Bapak ini nantangin. Loh, Bapak mau nantangin sama alam? Ya aku ngomong di sama alamnya. Warga berebut bersalaman dengan KDF. Ya, penegasan aja ketiga izin tambang yang dikelola oleh Koperasi Pondok Pesantren bukan Koperasi Pondok Pesantren Al Azhariyah sudah dicabut sejak tadi malam, dan tembusan pencabutannya sudah saya sampaikan ke Pak Kapolda sebagai bahan penyelidikan dan penyidikan. Yang kedua, meminta kepada pemerintah Kabupaten Cirebon untuk melakukan perubahan tata ruang. Wilayah ini untuk dirubah bukan areal penambangan, tapi areal kawasan hijau. Dan kemudian yang ketiga, meminta Perhutani untuk mencabut ASO-nya, kerjasama penambangan. Bukan hanya di sini, di seluruh Provinsi Jawa Barat saya minta Perhutani mencabut seluruh kerjasama penambangan, dan selanjutnya dikembalikan kembali menjadi kawasan hutan. Ya. Saya mengucapkan terima kasih buat Pak Kapolda Jabar, Bu Kapolresta Cirebon, dan seluruh jajaran yang telah bertindak tegas dengan melakukan mentersangkakan pengelola tambang Gunung Kuda Cirebon dan melakukan penahanan. Semoga seluruh langkah-langkah ini menjadi pembelajaran penting bagi seluruh para pengelola tambang untuk tidak bertindak sembarangan, mengabaikan prinsip-prinsip keselamatan para pekerjanya, dan kemudian juga mengabaikan prinsip-prinsip pelindungan alam. Semoga korban yang belum ditemukan segera bisa ditemukan, dan semoga tim evakuasi yang pada hari ini terus bekerja melakukan pencarian korban yang masih tertimbun di reruntuhan batu bisa terus bekerja dengan baik dan tetap menjaga keselamatan. Saya ucapkan terima kasih pada jajaran TNI yang turut bersama-sama Polri melakukan langkah-langkah penanganan, dan teman-temanku BPBD Jawa Barat, saya ucapkan terima kasih. Semoga seluruh langkah dan kerja kita, termasuk teman-teman di Kabupaten Cirebon, saya ucapkan terima kasih. Semoga seluruh langkah dan kerja kita menjadi jalan kebaikan bagi kita. Dan saya juga minta kepada jajaran Perhutani untuk segera mengevaluasi berbagai kerjasama penambangan di wilayah kehutanan di seluruh Provinsi Jawa Barat. Saya minta Perhutani kembali lagi menjadi mengelola hutan, bukan mengelola tambang. Saya ucapkan terima kasih semuanya. Mari kita jaga alam semesta. Kalau kita menjaga alam, maka alam akan bersama kita. Pihak DPRD meninjau lokasi bencana longsor ini, Pak. Ya, ini hari Pak kedua Ono pencarian Surono, ya, pasca longsornya tambang di Gunung Kuda. Sudah ditemukan 14 ya, yang meninggal dunia, dan informasinya berdasarkan laporan dari keluarga ada 11 yang belum ditemukan. Nah, ini masih proses pencarian. Nah, sehingga ya tentunya ini kerja keras Pak Dandim, Pak Basarnas, dan semua pihak yang terlibat, yang tentunya dipastikan harus 11 korban itu ya harus ditemukan, walaupun dari sisi waktu dibatasi 7 hari ya. Tapi kan bisa diperpanjang ya. Bisa diperpanjang. Yang kedua, DPRD setuju dengan apa yang disampaikan oleh Gubernur Jawa Barat bahwa tambang di sini harus ditutup permanen dan dilakukan evaluasi. Siapa yang bertanggung jawab ya. Dan tentunya bukan hanya di Gunung Kuda ini menjadi catatan besar bagi Provinsi Jawa Barat untuk dilakukan evaluasi terhadap seluruh tambang yang seperti ini untuk tidak terjadi lagi bencana yang mengakibatkan korban jiwa. Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi di channel Hero MK.
Ya, sebelumnya saya mengucapkan turut berbelasungkawa kepada keluarga korban, ya ini korban longsor di Gunung Kuda ya teman-teman. Kebetulan ada satu korban tetangga saya, ya ini Bapak Tony. Saya mengucapkan turut belasungkawa kepada keluarga atas meninggalnya Bapak Tony. Semoga amal ibadah beliau diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya teman-teman, ada Bapak Ono teman-teman. Kali ini Bapak Ono sepakat dan setuju dengan Gubernur Jawa Barat yang menutup tambang-tambang seperti di Gunung Kuda ini teman-teman. Karena apa ya, saya pun menyaksikan sendiri teman-teman, melihat itu tambang itu ya emang berbahaya. Kita itu nggak bakal tahu, kita itu nggak akan tahu musibah itu datangnya kapan, longsor itu datangnya kapan, nggak bakal tahu teman-teman. Sudah ada 14 korban yang ditemukan dan masih ada 11 lagi yang belum ditemukan teman-teman, karena emang longsornya itu sangat luas ya teman-teman. Kali ini kita akan melihat video kritikan dari artis yang sekarang menjabat jadi anggota DPR, yakni Denny Cagur teman-teman. Denny Cagur mengkritik aksi atau kebijakan Kang Deddy Mulyadi yang mengirimkan anak nakal ke barak militer teman-teman. Oke, nggak usah berlama-lama, kita langsung saja lihat ke videonya. Nah, ini yang lagi ramai juga terkait KDM nih, memberikan edukasi buat siswa-siswa nakal akhirnya ikut wajib TNI. Gimana? Iya, kalau menurut saya sebenarnya kita harus selesaikan permasalahannya dari karena masing-masing siswa itu kan permasalahan berbeda-beda, belum tentu berhubungan dengan kedisiplinan. Jadi dalam permasalahan yang berbeda-beda, menurut saya harus diselesaikan dengan masing-masing masalah yang berhubungan dengan disiplin, yang berhubungan dengan moral, yang berhubungan dengan etika. Menurut saya dicari jalan keluarnya per masing-masing siswa yang mengalami masalah tersebut. Tidak melulu satu barak militer menjadi satu-satunya solusi. Menurut saya itu perlu dikaji ulang. Dalam sisi menegakkan disiplin mungkin bisa perlu dikaji ulang dalam bidang pendidikan. Selain itu juga jika pendidikan itu berlangsung selama 6 bulan, bagaimana dengan pelajaran si siswa di sekolah, apakah akan tertinggal atau seperti apa? Jadi menurut saya perlu memerlukan pembahasan lebih lanjut, apakah ini benar-benar yang terbaik. Tapi reaksi para wali murid malah ekspektasinya luar biasa, senang. Gimana menanggapi? Iya, mungkin dalam waktu singkat bisa membentuk karakter atau disiplin siswa-siswa yang bermasalah. Ada hal yang menarik yang saya lihat saat ini. Saat pendidikan bagi anak-anak di barak TNI sudah selesai, yang saya sebut pendidikan kebangsaan, dan hasilnya sudah terlihat dipublikasikan, dan orang tuanya sudah merasakan, berbagai media sudah mewawancarainya dan bagaimana keadaan mereka hari ini. Dan juga ada antrian ribuan orang yang ingin menitipkan anaknya mengikuti pendidikan tersebut. Tapi orang-orang pinter di Indonesia setiap hari silih berganti memberikan pendapat, memberikan saran, memberikan kritik bahwa pendidikan itu harus dihentikan. Tetapi yang paling menarik adalah seolah-olah pendidikan barak militer itu sesuatu yang sangat luar biasa yang akan merusak bangsa ini, padahal hasilnya justru memperbaiki kondisi bangsa. Walaupun ada yang mengatakan jangka pendek, tidak ada masalah apa-apa. Kalau orang dalam keadaan sakit darurat, ya harus dilakukan tindakan jangka pendek, karena kalau dibiarkan akan mengalami kematian. Tetapi yang lebih menarik lagi adalah saat Kejaksaan Agung melakukan penggeledahan kepada kantor Kemendiknas atas dugaan korupsi digitalisasi pendidikan yang terjadi mungkin sekitar 7 tahun yang lalu, dengan nilai kerugian negara diperkirakan sekitar 10 triliun atau di bawah 10 triliun. Saya tidak tahu berapa jumlah persisnya. Semua orang seperti tidak peduli, diam, dan seolah-olah itu tidak penting. Padahal menurut saya ini jauh lebih penting, karena rusaknya sistem pendidikan Indonesia dan rusaknya mentalitas anak-anak karena kita terlalu fokus pada proyek, abai pada rasa dan cinta yang dimiliki anak kita. Sehingga anak-anak kita hari ini
itu adalah korban dari sebuah sistem yang harus segera dibenahi. Anak-anak kita tidak akan tumbuh dengan baik manakala sistem pendidikan kita hanya didasarkan pada aspek anggaran, hanya didasarkan pada jumlah biaya, hanya didasarkan oleh ambisi untuk memperbanyak proyek di pendidikan, bukan didasarkan pada cinta, rasa, keikhlasan, nilai yang dikembangkan antara sistem, guru, dan anak-anak kita. Semoga ini menjadi bahan renungan kita. Bukan berarti saya menganggap diri saya baik, tapi tidak. Minimal mari kita peduli. Anak kita perlu cinta kasih, anak kita perlu tindakan, bukan hanya sekedar hayalan atau kajian. Kalau jadi cagur ikut-ikutan nyinyir soal kebijakan KDM, jujur saja kita bingung. Ini mau ngelawak atau ngelawan? Gesturnya pun layak orang habis diajak ngobrol sambil lalu di warung kopi. Tiba-tiba jadi komentator kebijakan publik. Lucunya lagi, nada bicara dan isinya kayak disuruh, bukan dari keresahan hati sendiri. Mungkin Denny jadi dapat jawab, bukan di panggung komedi, tapi di panggung opini pesanan. Tapi ya, kalau bicara kebijakan publik, apalagi menyangkut masa depan pendidikan dan karakter anak bangsa, tolonglah minimal punya pijakan logika, bukan cuma gaya dan gestur panggung. Jadi gini Den, kalau lo memang mau bicara serius soal pendidikan, silahkan belajar dulu dengan kepala dingin dan hati netral. Jangan jadi komedian yang lupa naskah, tapi tetap mau ikut tampil. Karena pendirian itu penting, bukan cuma buat lucu-lucuan, tapi buat menunjukkan siapa diri kita sesungguhnya. Belum tentu berhubungan dengan kedisiplinan. Ya, kalau jadi pejabat itu jangan bicara kalau nggak tahu apa yang ditanyakan. Jelas ini Bang Denny ini nggak tahu apa yang terjadi di barak militer. Makanya dia berbicara seperti itu. Yang namanya kedisiplinan ya semuanya juga begitulah, satu permasalahan disiplin. Dan kalau berbicara soal barak militer kan di situ juga ada psikolog yang tentu akan menangani. Jadi kok masih aja banyak orang-orang ini, para pejabat-pejabat yang nggak ngerti tentang barak militer atau Dodikim ini. Aneh gitu loh. Kok kayak yang lebih mengerti rakyat gitu daripada anggota-anggota dewan atau para pejabat ini. Seolah-olah rakyat itu lebih paham loh tentang barak militer daripada para pejabat. Aneh. Denny Cagur mengkritik Kang Deddy Mulyadi. Program barak militer suruh dikaji ulang. Menurut Denny Cagur, ketika saya melihat pernyataan ini, saya jadi flashback teringat video dari istrinya Denny Cagur saat anaknya mengikuti pendidikan, ya. Itu sama tuh, semi militer juga gitu, cuman beda tujuan ya. Kalau ini anak nakal yang dilakukan Kang Deddy itu anak nakal yang didisiplinkan. Nah, kalau itu memang tujuannya untuk pendidikan. Tapi dalam hal itu, walaupun untuk tujuannya pendidikan, beda tujuan gitu ya, anak tersebut pun mengirimkan surat sama istrinya Denny Cagur, di-upload doh di media sosialnya. Anak itu mengatakan bahwasanya minta maaf dengan hal-hal sepele seperti ini dan itu. Jadi begini Denny Cagur, Anda itu harusnya bertanya dulu sama anak Anda itu, bagaimana sih manfaatnya gitu didik sama militer itu. Jadi jangan bilang kaji, tapi Anda juga tidak bertanya secara langsung kepada anak Anda yang pernah mengikuti gitu loh, ya. Denny. Ada yang baru lagi guys, di Jawa Barat, seorang anggota DPRD sekaligus seorang artis komedian, yaitu Kang Denny Cagur. Beliau mengomentari atau mengkritik soal kebijakan-kebijakan Kang Deddy Mulyadi. Seolah-olah beliau tidak setuju dengan kebijakan-kebijakan Gubernur Jawa Barat. Izin menanggapi Kang Denny Cagur. Kang Denny, lebih baik Kang Denny menjadi komedian lagi. Dan saya pun suka terhibur. Banyak masyarakat-masyarakat mungkin di Jawa Barat yang terhibur oleh Kang Denny Cagur, daripada sekarang Kang Denny Cagur terjun ke politik dan mengkritik Gubernur Jawa Barat, gubernur yang sudah jelas-jelas nyata kinerjanya. Jangan ya Kang Denny, daripada membuat fans-fans Anda merasa kecewa karena kritikan Anda terhadap Gubernur Jawa Barat, lebih baik, alangkah baiknya Kang Denny mending jadi pelawak lagi aja, biar kami merasa terhibur dan selalu suka dengan komedian-komedian dan kata-kata mutiara dari Kang Denny Cagur ya. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, halo warga Jawa Barat. Ada yang lagi viral nih, Kang Denny Cagur, anggota DPR RI. Nah, beliau kayaknya mengkritisi kebijakan Bapak KDM terkait dengan anak-anak yang dimasukin barak militer. Nah, menurut warga Jabar nih, Kang Denny ini lagi ngelawak atau lagi manggung politik nih ya. Jadi coba dikomentari sama warga Jawa Barat. Biasanya Kang Denny Cagur ini kalau sudah melawak, waduh, orang tuh suka gitu. Dia tuh punya kreatifnya bagus ketika melawak. Tapi kalau yang satu ini nih, kita lihat videonya. Menurut saya dicari jalan keluarnya per masing-masing siswa yang mengalami masalah tersebut gitu. Tidak melulu satu barak militer menjadi satu-satunya solusi. Menurut saya itu perlu dikaji ulang. Dalam sisi menegakkan disiplin mungkin bisa, tapi sekali lagi TNI tidak memiliki kurikulum dalam bidang pendidikan. Selain itu juga jika pendidikan itu berlangsung selama 6 bulan, bagaimana dengan pelajaran si siswa di sekolah, apakah akan tertinggal atau seperti apa? Jadi menurut saya perlu memerlukan pembahasan lebih lanjut, apakah ini benar-benar yang terbaik. Nah, itu videonya tadi warga Jabar. Itu lagi ngelawak atau memang lagi manggung politik gitu kan. Sementara kebijakan KDM ini sudah direspon oleh seluruh masyarakat Jabar, bahkan para kepala daerah, termasuk yang kemarin tuh ya yang lagi viral, Bapak Wali Kota Depok aja masukin anak-anak ke barak. Ini Kang Denny malah bertentangan gitu kan sebagai wakil rakyat. Mewakili rakyat yang mana nih? Katanya sih rakyat Kabupaten Bandung Barat ya. Ada coba warga Bandung Barat komentar nih, komentar. Jangan lupa like and follow akun ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini orang yang tidak punya spirit. Viral, Kang Denny Cagur versus Kang Deddy Mulyadi. Gak setuju sama Kang Denny Cagur yang senggol-senggol Kang Deddy Mulyadi terkait program anak-anak yang masuk barak militer. Kang Denny Cagur ini bilang katanya program anak yang masuk barak militer itu perlu dikaji ulang Pak Deddy, karena di sana nggak ada kurikulum pendidikan, dan anak yang nakal itu jalan keluarnya bukan cuman hanya masuk barak militer. Kenapa Kang Denny senggol-senggol KDM? Apa karena Kang Denny sekarang masuknya ke Partai Merah? Tapi kok kenapa baru sekarang Kang Denny munculnya? Tahu saya anak-anak yang dibawa ke barak militer itu sekarang sudah beres dan sekarang sudah pulang ke rumahnya masing-masing. Yang malahan sekarang itu sudah mau masuk kloter kedua. Kang Denny mah telat. Kan di barak nggak ada kurikulum pendidikan. Setahu saya di barak militer itu tidak hanya tentang pusat atau baris berbaris saja. Anak-anak yang dibawa ke barak militer itu tujuannya bukan menjadikan anak juara kelas atau ranking 1 di kelasnya, tapi tujuannya adalah memperbaiki sedikit demi sedikit anak-anak yang nakal yang orang tuanya ini sudah tidak sanggup untuk menanganinya, atau bisa disebut sudah tidak bisa dikendalikan oleh orang tuanya. Contohnya seperti anak-anak yang malas sekolah, main game sampai larut malam, melawan orang tuanya, sering ikut tawuran. Dan pada nyatanya anak-anak ini tuh tidak sampai 6 bulan Kang Denny. Mereka masuk ke barak militer itu hanya sekitar 2 minggu saja. Setelah itu mereka kembali ke rumahnya masing-masing dan belajar di sekolahnya masing-masing. Seperti hari-hari sebelumnya. Kang Deddy Mulyadi itu sengaja yang dibawa ke barak itu adalah usia pelajar. Karena setidaknya usia pelajar ini masih bisa dibentuk, masih bisa dirubah, dan masih bisa ditolong. Dengan adanya barak militer ini, mengharapkan bahwa anak-anak itu yang tadinya buruk itu menjadi lebih baik. Tetapi jangan ada yang tanya, emangnya anak-anak yakin bisa berubah? Hei, yang dilakukan oleh Bapak Aing atau Kang Deddy Mulyadi ini adalah sebuah usaha. Harusnya kita ini bersyukur karena mempunyai pemimpin yang mau mengusahakan rakyatnya menjadi lebih baik. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, Kang Denny. Jangan ikut-ikutan senggol-senggol program Kang Deddy Mulyadi. Sayang banget, Akang teh banyak banget fansnya di Jawa Barat teh. Termasuk saya juga ngefans kan sama Akang Denny Cagur teh. Aduh, jangan sampai fansnya Akang teh berubah menjadi haters hanya karena Akang menyenggol program Kang Deddy Mulyadi. Saya tuh lebih setuju kalau Kang Denny Cagur ini tuh melawak aja Kang. Ngelawak aja udah, jangan macem-macem Kang. Beneran deh Kang, jangan ikut campur Akang. Aduh sayang banget, soalnya fans Akang teh bener-bener banyak di Jawa Barat teh. Bahkan bukan cuma di Jawa Barat aja. Tapi kalau Akang nyenggol-nyenggol soal program Kang Deddy Mulyadi, itu mah bahaya buat Akang. Udah kata aku mah, jangan ikutan. Tos sakit tuh helwet di pusat mah.
Kang Deddy, si Denny Cagur kirim ke barak militer Kang Deddy. Kerjaannya masih ngelawak aja. Udah jadi anggota dewan juga. Begini emang jadinya, kalau anggota dewan dipilih bukan karena kompetensi dan pengetahuannya. Dipilih karena hanya modal terkenal doang. Kalau ngomong asal jeplak. Segala ngomong nggak ada di kurikulum pendidikan Indonesia soal anak kirim ke barak militer. Gue juga tahu, tanpa lu ngomong. Sejak kapan? Dari Firaun ngojek juga nggak ada. Segala ngomong pendidikannya bakal ketinggalan kalau anak-anak dikirim selama 6 bulan di barak militer. Lu, gue nggak bakal nanya dah, nggak bakal nanya lu turun ke lapangan, pasti jawabannya nggak pernah. Tapi lu kan punya HP Den, punya media sosial. Kalau lu nggak punya kuota, gue hotspot nih. Lu lihat dong, cek and recheck dulu di media sosial sebelum lu ngomong begitu. Kalau guru-guru dari sekolahnya masing-masing tuh ke barak militer, ngajarin, nyekolahin kayak biasa. Lu ngomong segala ketinggalan. Lu tuh orang-orang udah sampai Amerika, lu baru sampai jonggol. Gue sebenarnya males ngomentarin lu. Dari omongan lu juga nggak ada berbobot. Cuman lu kocak aja sekarang. Kocaknya tuh isinya kosong, nggak seperti lu kocak jadi pelawak. Udah, kalau lu nggak tahu apa-apa nih, kalau ada wartawan lu menghindar. Soalnya itu jebakan Batman buat lu. Dan wartawan juga pintar nyari bahan buat kami nih netizen buat ngebully lu. Tahu, kemarin si Feral Bramasta, sekarang lu. Makanya nih sekarang lu kalau lu ketemu wartawan lu menghindar, masuk gorong-gorong, jangan keluar lagi Den. Tidak melulu satu barak militer menjadi satu-satunya solusi. Menurut saya itu perlu. Nah ini nih, kalau pelawak masuk ke DPR guys. Bicaranya aja saya pengen ketawa. Oke, gini ya Denny Cagur, saya tanya sama kamu, apakah kamu pernah masuk ke barak? Apakah kamu pernah melihat bagaimana kegiatan di barak? Saya tanya sama kamu, kalau kamu bicara tentang moral, kamu benahi dulu tuh kurikulum yang ada di sekolah. Kembalikan mata pelajaran pendidikan moral Pancasila, budi pekerti, dan banyak lagi hal-hal yang sudah ditiadakan di dalam kurikulum tentang bagaimana mendidik secara moralitas, kedisiplinan, dan sebagainya. Rasa kasih sayang juga, agama juga, apakah itu ada di kurikulum sekolah sekarang ini? Harusnya Anda melihat ke sana. Sekarang saya tanya sama Anda bicara dalam kapasitas apa? DPR dari Komisi Pendidikan atau apa? Nah, kalau memang benar Anda di Komisi Pendidikan, harusnya Anda benahi dulu yang namanya kurikulum di semua sekolah-sekolah. Benahi itu. Kalau bisa, barak militer itu dijadikan part of school. Oke? Bagian dari sekolah, bagian dari pendidikan yang masuk dalam kurikulum. Harusnya begitu. Dan Anda tidak tahu kan seperti apa di barak militer yang kita didik itu? Karena saya di psikologinya itu di sana ada loh. Jadi bukan hanya kedisiplinan dan membombardir anak-anak untuk bisa disiplin. Tidak seperti itu. Anak-anak dijadikan sebuah objek yang bisa memenuhi kebutuhan untuk dirinya sendiri. Dijadikan seseorang yang punya rasa empati, kasih sayang, kedisiplinan, militer, jiwa raganya. Supaya bisa dia melihat dan menilik pekerjaannya. Dan dia bisa melihat dari sisi apa dia sebagai manusia. Bagaimana membentuk kepribadian yang mempunyai karakter yang baik. Selain disiplin, dia juga membentuk sebuah psikologis yang baik untuk kehidupan dia dan orang tuanya. Minimal itu. Anda nggak tahu kan seperti apa? Makanya dilihat dulu, datang soan dulu sana ke barak. Supaya Anda tahu seperti apa gitu loh. Jangan bikin malu deh, ya kan? Aduh, inilah yang namanya orang kalau asal comot jadi anggota dewan. Dia nggak ngerti cara dia menempatkan diri sebagai komisi di sana gitu. Komisi di Dewan Perwakilan Rakyat, yaitu membentuk undang-undang. Bagaimana sebuah peristiwa itu dijadikan, buatlah undang-undang di sana. Jadikanlah itu peraturan yang baku untuk semua sekolahan. Itu yang benar. Jangan Anda meributkan masalah pendidikan barak itu harus ditinjau kembali. Ditinjau kembali itu harus disempurnakan. Bukan ditinjau kembali untuk ditiadakan. Ingat ya, barak militer itu menurut saya sejauh ini sudah sangat baik. Dan reaksi kepada anak-anak juga berimbas menjadi positif. Harusnya Anda tahu, makanya terjun ke lapangan. Lo jangan diam aja di kantor. Aduh, gimana sih? Malu loh. Ini tuh Denny Cagur itu yang bininya yang suka nge-review makanan bukan sih guys?
Coba saya kasih tahu saya. Bener nggak sih bininya yang suka mereview makanan yang kemarin cabai bendot itu? Bener nggak sih itu bininya? Siapa sih, Santi ya kalau nggak salah. Nah udah, mendingan kamu lebih baik mendampingi istrimu deh daripada mendampingi rakyat tapi ngegerecokin gitu loh. Den? Oke Den? Bukan Dani ya, Denny Cagur. Iya kan? Aduh. Belajar lagi mending. Gak usah ikut-ikutan. Suara terbanyak, gak boleh. Kamu harus punya prinsip sendiri. Kan orang yang memilih Anda tuh siapa? Saya juga bingung. Apakah para komedian yang memilihnya? Makanya jadi kayak begini, lucu. Setiap omongan, sekalinya ngomong bikin orang ngakak. Aduh, belajar lagi deh. Saya juga nggak tahu pendidikan kamu seperti apa, dan politisi belajar tentang politiknya juga seperti apa. Jangan hanya karena nama besar atau terkenal sampai seperti ini. Ya, jangan hanya karena terkenal masuk DPR, tapi dia nggak tahu esensi apa pekerjaan dia. Benar nggak sih guys? Coba kalian sependapat dengan saya atau gimana? Yang jelas nih, anak-anak masuk barak militer itu udah sangat-sangat baik menurut saya. Itu adalah efek dari apa yang menjadi pembelajaran secara pendidikannya, keterampilannya, psikologisnya, itu yang harus kita fokuskan. Oke? Salam. Ya, itulah teman-teman komentar dari para netizen terkait Denny Cagur yang mengkritik kebijakan Kang Deddy Mulyadi yang memasukkan anak nakal ke barak militer. Pada intinya, ini Denny Cagur ini belum turun langsung ke lapangan ya teman-teman ya. Dia belum tahu apa yang dilakukan, apa kegiatan yang ada di barak militer. Ya, jangan asal komentar gitu loh maksudnya loh. Dan para netizen pun lebih setuju Kang Denny Cagur ini lebih baik kembali lagi jadi pelawak lah. Gak usah jadi anggota DPR lah. Kalau memang tidak menjadi diri sendiri gitu loh. Kang Deddy Mulyadi itu berucap seperti itu tuh dari hati nurani atau dari titipan gitu loh. Karena apa ya, ini Kang Denny Cagur ini dari apa, PDIP kan. Nah, tahu sendiri kan PDIP kan selama ini selalu menentang kebijakan Kang Deddy Mulyadi gitu loh. Lebih baik saran saya Kang Denny pelawak lagi aja lah. Fans Kang Denny Cagur banyak kok. Gak usah ngerecokin orang-orang yang sudah benar, yang sudah peduli dengan rakyat, dengan anak-anak yang sudah kelewatan dengan pergaulannya. Dan Kang Denny Cagur kritik gitu loh. Udahlah, nggak usah usik-usik lah. Gimana teman-teman, menurut pendapat kalian tuliskan di kolom komentar. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Nyalakan lonceng notifikasinya. Salam netral, assalamualaikum.